Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kepada anakku semuanya tetap semangat di dalam belajar. Selanjutnya akan Bapak absen dulu. Nanti untuk doa seperti biasa kalau dipimpin salah satu, tapi Bapak absen dulu. Bayu, Anip, Arif, Ricky, Aziz. Mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak yang begitu semangat, antusias, ini menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan lebih lengkap dan lebih sempurna apabila didahului dengan doa. Pada Mas Malik sebagai ketua kelas mohon untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Syabda doa dan Ya, baik. Berikutnya anak-anak, kalau kemarin sudah belajar tentang materi khutbah, dakwah dan tabligh, sekarang adalah kepedulian kita sebagai umat Islam untuk mengurus jenazah. Kenapa ini dipelajari? Karena kita sebagai umat Islam ada beberapa kewajiban yang mesti harus ditunaikan, dilaksanakan kepada umat Islam yang lain. Dan yang namanya kematian itu tidak bisa diprediksi kapan akan datang, kemudian dalam keadaan apa kita juga tidak akan mengetahuinya. Maka untuk mengantisipasi kejadian yang kemudian di daerahnya misalkan nggak ada yang ngurus, maka kewajiban anak-anak adalah harus bisa mengurusnya. Dan kita harus peduli, jangan lah udahlah biar diurusi siapa itu, jangan ya. Kalau ada tetangga kita atau keluarga kita, segera kita. Kemudian di dalam masalah pelajaran saat ini, yang pertama kita bahas tentang bagaimana, bisa lihat di peta konsepnya, nah di situ, kepedulian terhadap jenazah. Yang pertama itu adalah apa? Memandikan. Yang kedua, yang keras ya, masih pagi keras. Kemudian yang ketiga apa? menyolati jenazah. Yang keempat, Mengubur jenazah. kemudian dari keempat kewajiban itu akan muncul sebuah hukum. Nah, dari anak-anak, hukumnya mengurus jenazah itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya pastilah. Hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah. Artinya sebuah kewajiban yang apabila sudah ada sebagian umat Islam melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya, terus tepuk tangan dulu. Ini ya, hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya kok wis ono sebagian yang mengurusinya, maka yang lain juga gugur kewajibannya. Baik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau kita pertama kali mendapati orang yang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Kita punya keluarga, kemudian meninggal, kita pas nungguin di situ, kok kita melihat ada tanda-tanda rohnya sudah keluar dari
dari jasadnya. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Memejamkan matanya sambil mendoakan istighfar. Doakan yang meninggal sambil dipejamkan matanya. Itu yang pertama kali harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tutup seluruh badannya dengan kain sehingga kehormatan dari mayat itu terjaga. Siapapun dia yang berhak memandikan ini penting. Perhatikan betul. Yang paling berhak memandikan itu adalah orang yang menjadi mahramnya. Orang lain tidak boleh. Kalau laki-laki yang memandikan juga laki-laki, kalau perempuan juga perempuan. Jadi nggak boleh laki-laki dimandikan oleh perempuan, apalagi bukan mahramnya. Ya. Nah, kalau kalian menjadi imam, ini tadi kan jenazahnya laki-laki, maka imamnya dekat dengan kepala. Dekat dengan kepala sejajar. Kalau jenazahnya perempuan, maka berada di sejajar dengan punggulnya. Ini imamnya. Tapi kalau makmumnya berada di belakang imamnya. Kalau delalah yang mau menyalakan hanya sedikit, misalkan 7 orang sak imame, maka satu imam berada di misalkan sini. Nah, dibikin 3 sop. Jadi satu sop hanya 2 orang. Kenapa? Lebih baik softnya itu ke belakang daripada nyamping. Semakin panjang ke belakang itu semakin baik. Tapi kalau yang mau sholatkan banyak ya nggak masalah. Ke belakang lebih banyak lebih baik, kemudian ke samping sesuai dengan tempatnya. Oke. Nah, setelah membaca niat, kemudian takbir. Perhatikan, takbirnya juga sama dengan sholat biasa ya. Allahu Akbar. Yang dibaca apa? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai waladhdallin. Amin. Selesai, takbir lagi Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua apa yang dibaca? Sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek, bisa diperpanjang sebagaimana kita sholat at-tahiyat akhir dengan menggunakan sholawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka hamidum. Kemudian yang ketiga Allahu Akbar lagi, membaca doa untuk mayit. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini paling mini. Bisa nanti diperpanjang sesuai doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para alim ulama. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian selesai Allahu Akbar, membaca doa lagi selain untuk mayit juga untuk semua yang hadir. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Takbir keempat selesai. Kemudian tidak takbir lagi karena takbirnya hanya 4. Kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti dengan gerakan tangan ya. Oke, saya kira itu ada tugas dari Bapak untuk diskusikan ya, dibagi 2 kelompok. Ya, dibagi 2 kelompok. Ada 2 pertanyaan di kelompok 1 itu mungkin ada pertanyaan di kelompok 1. Apa Mas? Bagaimana cara pengurusan bagi jenazah waria? Oke, ini pertanyaan jangan dijawab dulu ya, nanti jawabnya didiskusikan. Pertanyaannya cukup bagus. Bagaimana cara mengurus ketika jenazahnya itu adalah waria? Waria itu laki-laki tidak, perempuan juga tidak. Kalau bahasa kita itu adalah wandu.
atau khunsa muskil. Itu pernyataan yang cukup bagus itu ya. Yang kedua, kelompok 2 ya. Pertanyaannya apa Mas? Bagaimana cara mensuratkan dan mengumpulkan ketika jenazahnya lebih dari satu, sementara tanah yang tersedia untuk pemakaman terbatas, bolehkah dikubur dalam satu liang lahat? Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengurusnya? Mengurusnya ketika jenazahnya itu lebih dari satu atau banyak. Yang dimaksud di sini mestinya carane nyolate piye, carane ngubur piye. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 menjawab dari kelompok 1. Silahkan. Ya, semuanya ikut berpikir untuk menjawab. Jangan mengandalkan salah satu teman. Oke, cukup? Sudah siap? Juru bicaranya siap untuk menyampaikan? Ya, yang keras ya, yang keras, yang tegas. Jadi jangan menjawab itu jangan ragu-ragu. Keras. Coba kelompok 1 sampaikan dulu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertanyaan bagaimana cara menyolatkan dan menguburkan ketika jenazahnya lebih dari satu, sementara tanah yang tersedia untuk pemakaman terbatas, bolehkah dikubur dalam satu liang lahat? Jawab. Cara menyolatkannya bisa dilakukan bersama-sama dengan cara merubah bacaan yang merupakan dhamir wahdah atau kata ganti tunggal diganti dengan dhamir jamak atau kata ganti orang banyak. Contohnya ha atau hu diganti dengan hum. Boleh dikubur dalam satu liang lahat, tetapi tetap menggunakan adab atau tata krama. Artinya orang yang pertama kali dimasukkan adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, imannya lebih dulu, umurnya lebih tua, dan tingkat kesolehannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus yang meriah. Cukup pinter dalam menganalisa sebuah masalah yang terjadi di masyarakat kita. Memang kadang-kadang seperti kasus yang baru saja kita dengarkan, ya, kecelakaan, kemudian yang meninggal lebih dari satu, bagaimana cara menguruskannya ketika liang lahannya atau pemakamannya sangat terbatas. Tapi kalau tanah pemakamannya itu luas, lebih baik memang 1/1. Kemudian ketika ada orang yang dikatakan waria, wanita tidak, laki-laki juga tidak, terus bagaimana cara ngurusnya? Tabiatnya perempuan, yo seneng bersolek, seneng masak, seneng macam-macam, layaknya wanita, meskipun fisiknya itu laki-laki. Meskipun fisiknya laki-laki, tetapi jadi catatan kelaminnya tidak jelas. Maka yang dimenangkan adalah tabiatnya. Ya, itu saja dari Bapak. Namun sebelumnya, tolong untuk anak-anak membuat sebuah rangkuman. Dan rangkuman itu nanti akan Bapak teliti sebagai gambaran sebatas mana sih pemahaman anak-anak tentang perawatan jenazah. Siap? Siap. Oke, makasih anak-anak. Sebelum Bapak akhiri, mohon ketua kelas untuk berdoa sebagai doa penutup. Gerak.
Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam